Jadi idhofah itu ada 4 makna. Yang pertama lil milki, ya, untuk kepemilikan, atau misalkan ya qalamu Zaid, ya, pulpen miliknya Zaid, ya. Jadi pulpennya Zaid, pulpen miliknya Zaid. Jadi di sini lil milki, ya, lil milki untuk kepunyaan. Nah, ini makna yang pertama. Jadi di sini ada bermakna lamul milki, lil milki. Jadi di sini ada lam, ya, ada li. Jadi qalamun li Zaidin, pulpen miliknya Zaid. Jadi ada lamul milki, ya, pulpen miliknya Zaid. Itu yang pertama, makna daripada idhofah. Ini sudah pernah kita lewati. Nah, terus ada yang bermakna itu bermakna dzaraf, bermakna dzaraf, dzarfiyah, lidzarfiyah. Contoh misalkan, ya, shaumu Ramadan, ya, Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan, shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, maka ini namanya, ya, lidzarfiyah, ya. Jadi bermakna keterangan waktu, ya, keterangan waktu atau tempat, ya, keterangan waktu atau tempat. Jadi ini bermakna fi, ya, bermakna fi. Jadi shaum Ramadan, berpuasa di Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, idhofah bermakna lil bayan, bermakna bayan, ya. Contoh misalkan maktabu khosabin, khosabin, ya, ini lil bayan, ya, lil bayan. Nah, jadi di sini ada bermakna min, ya, maktabu khosabin, meja kayu, meja kayu, maksudnya maktabun min khosab, ya, meja terbuat dari kayu. Ini bermakna min, ya, bermakna lil bayan, ya, bermakna lil bayan. Kemudian idhofah yang satu lagi bermakna tasbihiyah. Contoh misalkan rajulu asadin, ini bermakna kaf tasbihiyah, lit tasbihiyah, ya, tasbihiyah, ya, tasbih, kita tasbih, ya, untuk penyerupaan, penyerupaan. Nah, ini makna daripada idhofah. Idhofah itu maknanya ada 4. Dia ada yang bermakna kepemilikan, ada yang bermakna dzaraf, keterangan waktu atau tempat, ada yang bermakna lil bayan, ya. Maksudnya apa lil bayan? Dia bermakna apa namanya? Ini terbuat dari mudhof, terbuat dari mudhofun ilaihnya. Jadi maktabu khosabin, meja kayu, meja kayu, maksudnya meja terbuat dari kayu, ya.
Contoh lagi khotamu hadidin, cincin besi, cincin terbuat dari besi, itu bermakna lil bayan. Jadi mudhof terbuat dari mudhof nilainya. Kemudian yang terakhir rajulu asadin, laki-laki singa. Ya, laki-laki singa, maksudnya laki-laki menyerupai singa. Laki-laki yang kuat gitu, seperti singa. Nah, jadi di sini litasbih, untuk penyerupaan. Coba kita lihat di sini, kita kembali ke pelajaran kita. Di sini ada launu. Ya, di sini tadi apa namanya? Launul qirqasi. Ma launul qirqasi? Apa warna kertas itu? Nah, ya, apa warna kertas itu? Nah, coba kita bayangkan. Apa warna kertas itu? Nah, jadi di sini maknanya mana? Apakah dia makna kepunyaan? Apakah warna apa? Apakah dia bermakna ini keterangan waktu atau keterangan tempat? Apakah dia bermakna lil bayan? Apakah dia bermakna penyerupaan? Coba kita lihat di sini. Ma launul qirqasi? Apa warna kertas itu? Coba ada yang bisa ini enggak memahami ini? Kepemilikan. Jadi lil milki. Ya, jadi kita menerjemahnya begini, ya. Apa warna yang dimiliki kertas itu? Nah, ma launul qirqasi? Apa warna yang dipunya kertas itu? Nah, jadi ini maknanya lil milki nih, sini kepunyaan. Nah, jadi idhofah itu maknanya beda-beda. Idhofah itu punya makna ada 4 makna. Ya, nah begitu. Jadi ma launul qirqasi, ya, apa warna yang dimiliki oleh kertas itu? Bahasanya begitu. Apa bahasa ininya untuk pemahaman kita. Tapi untuk lebih mudahnya, ma launul qirqasi, apa warna kertas itu? Apa warna kertas itu? Launul qirqasi abyadu. Ya, warna kertas itu adalah putih. Ya, insyaallah ya. Gampang ya. Ya. Kemudian ma launu hadal qalami? Ya, apa warna pulpen ini? Nah, ini juga sama, lil milki juga. Cuma bedanya ini diidhofahkan kepada hadza. Nah, hadza. Jadi hadza ini yang menjadi mudhof ilaih. Al-qalami sebagai apa badannya? Ya, ma launu hadal qalami? Zalikal qalamu aswadu. Ya, pulpen itu berwarna hitam, ya. Pulpen itu berwarna hitam. Zalikal qalamu aswad. Ya. Kemudian hal launul laimuni asfaru? Apakah warna lemon itu jeruk nipis lah ya. Lemon ya, jeruk nipis ya. Ma launul laimuni hal launul laimuni asfaru apa? Hal launul laimuni asfaru? Apakah warna buah lemon itu kuning? Naam, buah asfaru. Nah, berarti lemon itu di sini maksudnya buah lemon ya, buah lemon. Ya kuning ya. Tapi kalau di buku itu hijau. Ya kan? Hal launul laimuni akhdaru? Naam, buah akhdaru. Berarti kalau di sini akhdaru itu berarti jeruk nipis. Iya, ini jeruk nipis. Kalau di sini lemon. Ya, sebenarnya sama ya. Lemon sama jeruk nipis sama ya. Beda. Iya. Lemon lebih mahal. Lemon lebih mahal. Iya, pokoknya tahunnya gitu dah. Lemon lebih mahal. Lemon lebih mahal. Mahal beda. Iya, tapi secara fungsi sama kan ya? Sama. Sama ya. Mungkin harganya harganya jauh. Iya. Gengsi.
Jadi secara ini dia cuma memang beda bentuk. Jeruk nipis bulatnya agak ini, kalau lemon agak lonjong. Nah, insya Allah inilah pesan yang ada di paragraf ini. Mungkin ada yang ingin ditanya dari paragraf ini, silakan. Nah, ya, kemudian sekarang kita lanjut ke paragraf yang selanjutnya. Ya, kita baca bersama-sama dulu. Li Indonesia alam. Di Indonesia alam. Launuhu ahmaru wa abyad. Wa alamul mamlakatil arabiyyati as-saudiyyati akhdar. Nah, di situ nggak ada Arabiyahnya ya. Di situ ya. Oh iya, di sini nggak ada Arabiyahnya. Ya, kalau di sini ada. Ya. Wa alamul mamlakatil arabiyyati as-saudiyyati akhdar. Ini ada Arabiyahnya. Kemudian alamul yamani ahmaru wa abyadu wa aswad. Alamul yamani ahmaru wa abyadu wa aswad. Beda ya? Beda. Oh, ini Mesir ya? Oh, ini beda. Iya, ini beda. Cetakan keberapa itu? Jadi yang fotokopi dulu deh ya. Fotokopi aja dulu. Wa alamu Misra afdalu aidan. Wa alamul Yabani abyadul launi. Ma launu alamut Turki. Nah, ini sebenarnya ma launu alamit Turki. Alamit Turki. Jadi ada Islam itu. Iya, jadi ma launu alamit Turki. Jadi alami ya, alamit Turki. Nah, coba fokus di fotokopi aja dulu ya. Ini udah direvisi. Iya, jadi li Indonesia alam, anak baca sekali lagi. Li Indonesia alam, launuhu ahmaru wa abyad. Alamul Yamani ahmar, wa alamul mamlakati as-saudiyyati akhdar, wa alamul Misra akhdaru aidan, wa alamul Yabani abyadul launi. Ma launu alamit Turki? Ya, ma launu alamit Turki? Ya, memang di sini agak beda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini memang sekali lagi bahwasanya kitab itu terkadang salah ya. Ya, terkadang kitab itu ada salah, ada yang keliru. Jadi kita harus perhatikan koreksi. Nah, coba perhatikan ya dengan fotokopi dulu. Li Indonesia alam. Indonesia, maksudnya ini Indonesia ini negara. Negara Indonesia memiliki bendera. Alam itu bendera. Ya, alam. Ya, alam di situ bendera. Negara Indonesia mempunyai bendera. Launuhu ahmaru wa abyadu. Warnanya merah dan putih. Launuhu ahmaru wa abyadu. Alamul Yamani ahmar. Bendera Yaman. Ya. Bendera Yaman merah. Ya. Jadi
alamul Yamani ahmar, bendera Yaman merah. Wa alamul mamlakati Saudiyati akhdar, dan bendera kerajaan Saudi hijau akhdar. Wa alamu Misra akhdaru aidan, dan bendera Mesir hijau juga. Wa alamul Yabani abyadul launi, dan bendera Jepang abyadul launi, putih warnanya, ya, abyadul launi. Kemudian malaunu alami Turki, ya, apa warna bendera orang Turki? Ya, jadi di sini malaunu alami Turki, malaunu alami Turki, dan apa warna bendera orang Turki? Nah, Allah alam bisawab. Di sini ada revisi, beberapa revisi, ya. Ya, nanti insya Allah kita akan baca juga yang di buku, ya. Nah, kita akan jelaskan yang di fotokopi dulu, begitu, ya. Nah, di sini kita akan pahami, ya, li Indonesia alam. Jadi di sini negara Indonesia punya bendera. Li Indonesia alam, negara Indonesia punya bendera. Warnanya adalah merah dan putih. Ya, launuhu ahmaru wa abyad. Alamul Yamani ahmar, bendera Yaman itu merah. Wa alamul mamlakati Saudiyati akhdar, dan bendera kerajaan Saudi itu hijau. Wa alamu Misra akhdaru aidan, dan bendera Mesir hijau juga. Nah, perhatikan di sini. Wa alamu Misra. Ya. Kenapa dia dibaca fathah di sini? Kenapa? Karena dia adalah nama negara. Nama negara, iya. Jadi Misr itu nama negara yang tidak ada alif lamnya, Pak. Jadi nama negara yang tidak ada alif lamnya itu dia mamnu'atun minas sarfi. Jadi dia itu nggak boleh tanwin. Maka ketika dia mudhofun ilaih, majrur, dalam kondisi majrur, itu dia majrurnya itu dengan fathah. Makanya wa alamu Misra akhdaru, dan bendera negara Mesir itu adalah hijau juga, akhdaru aidan. Ya. Nah, itu ya. Jadi dia, kenapa dia Misra bukan Misri? Karena dia itu nama negara yang tidak ada alif lamnya gitu, kan. Nama negara, nama kota, apa nih, yang Mesir itu nama kota, ya. Nama negara kan, nama negara. Jadi nama negara, nama kota. Contoh misal nama kota itu Mekah, ya, Mekah. Mekah itu kan nggak ada alif lamnya, ya. Maka Mekah itu sama, nama tempat, nama kota, maka dia pun mamnu'atun minas sarfi. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, nama negara ataupun nama kota ataupun nama tempat, ya, alamat, isim alam yang berupa tempat itu dia itu majrurnya itu dengan fathah. Ya, majrurnya dengan fathah. Ya, sama seperti tadi ada di Ramadan, ya. Nih. Shaum Ramadhana ini majrur, tapi majrurnya dengan fathah. Berpuasa di bulan Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan, itu majrur dia, mudhofun ilaih. Tetapi kenapa dia yang fathah bukan kasroh? Karena dia isim alam. Ramadan itu isim alam, nama bulan, ya, nama bulan. Gitu. Sama kayak Mesir ini. Wa alamu Misra akhdaru aidan. Kemudian wa alamul Yabani, ya. Dan bendera Jepang abyadul launi. Nah,
Kalau tadi laun itu jadi mudhof, sekarang al-laun jadi mudhofun ilaih. Kalau tadi kan contoh misal ma launul qirtasi, laun ini ya mudhof, kemudian al-qirtas mudhofun ilaih. Sementara di sini abyadul launi, ya putih warnanya. Nah, ini mudhof, abyad itu mudhof, al-launi itu mudhofun ilaih. Nah, coba kalau kita lihat kepada ini, ya, dia masuknya ke idofah yang jenis mana? Abyadul launi. Ya, dia idofah ke idofah yang mana? Apakah dia yang lamul milki bermakna lil milkiyah? Apakah keterangan tempat atau waktu? Apakah dia lil bayan bermakna min lil bayaniyah? Ya. Apakah bermakna penyerupaan? Ya, coba. Abyadul launi. Lil bayan. Hah? Lil bayan. Lil bayan. Ya, lil bayan. Jadi abyadul launi ini begini. Ya. Abyadun minal launi. Abyadun minal launi. Ya. Ya. Apa namanya? Putih, ya. Putih dari warnanya. Ya, putih ya bagian daripada warnanya. Ya, putih bagian daripada warnanya. Kalau terjemahan bebasnya pokoknya putih warnanya, putih warnanya. Ya. Jadi terjemahan bebasnya dan bendera Jepang itu putih warnanya, putih warnanya. Gitu. Abyadul launi, putih warnanya. Jadi dia min al bayan lil bayan, mananya ini. Ya. Jadi apa namanya? Putih itu bagian daripada warnanya, gitu. Putih itu bagian daripada warnanya. Ya, jadi bermakna min lil bayan. Kalau kita penyerupaan, ya, kalau ini nggak mungkin lah. Kepemilikan nggak mungkin, kemudian bermakna keterangan tempat atau waktu juga nggak mungkin. Kalau misalnya ini, ya, abyadul launi itu penyerupaan, menyerupai, ya, ya. Nah, maka ada kemungkinan dua ini kan. Jadi dia ada kemungkinan dua ini, ya. Tapi condongnya memang lebih kepada ini, ya. Ya, jadi warnanya putih warnanya, putih warnanya. Terjemahan bebasnya begitu lah, ya, putih warnanya. Jadi wa alamul yabani, dan bendera Jepang itu putih warnanya. Itu terjemahan. Kemudian malaunu alami Turki. Nah, sebenarnya di sini ada rancu nih, ya. Kalau tadi kan negara-negara semua nih. Ya, perhatikan nih. Indonesia ini negara. Indonesia yaitu negara. Terus Al-Yaman negara. Al-Mamlakatul Arabia Al-Saudiyah juga negara. Mesir juga negara. Kemudian Al-Yaman juga negara. Nah, di sini malaunu alami Turki. Nah, ini rancu. Ya. Apa warna bendera orang Turki? Ini rancu. Ya. Rancu. Maka di sini dirubah ataupun diralat menjadi Turkiya di buku ini. Makanya di buku ini dirubah nih. Malaunu alami Turkiya. Nah, ini baru negara juga nih, Turkiya. Turkiya itu negara. Ya. Ini Pak ya. Tuh, jadi Indonesia negara, Mamlaka Arabia Saudiyah negara, terus Al-Yaman negara, Mesir negara, terus
Jepang Al-Yaman negara, juga Turkiya juga negara. Ya. Jadi kalau Turki itu orang, ada yang nisbah di situ. Maksudnya orang Turki. Ya, orang yang berkebangsaaan Turki. Jadi ini di sini salah ini ya. Jadi yang betul ma launu alamit Turkiya. Yang betul itu. Makanya ini direvisi di sini. Jadi yang betul itu Turkiya, Turkiya. Ya. Apa Turkiya tanpa alif lam ya? Turkiya. Ma launu alamit Turkiya. Jadi yang betul gede tuh lucu. Ya, alami Turkiya. Batik dia di samping. Turkiya. Nih yang benar ini. Malau alami Turkiya. Ya, karena Turki, ya Turkiya ini negara, nama negara. Turkiya. Sama dia kayak Malaysia. Tuh ada alif lah, alif. Malaysia, Amerika, Uruba, Filipina. ya. Terus Indonesia gitu. Ya. Nah, itu negara. Kalau negara itu dia diberikan alif begitu di akhirnya. Ya, alifnya itu alif amam juga, alif yang berdiri. Ya, alif yang berdiri. Itu nama-nama negara, alam, isim alam yang ahjab, isim alam yang ahjab. Ya, jadi gitu. Mana alami Turkiya? Ya. Apa warna bendera Turki? Warna bendera Turki apa? Bendera. Apa ya yang sering negara yang sering nonton bola biasanya ada bendera. Saya nggak terlalu. Kita kan kayaknya kita nggak tahu. Saya nggak apa gara-gara Turki jarang masuk Piala Dunia jadi nggak kelihatan bendera. Nah, coba bisa dilihat di inilah ya. Jadi ya, lihat di YouTube warna bendera Turki ya. Insyaallah ada lah. Ya, Google. Ya, nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Jadi warna itu bisa diidopatkan. Jadi dia bisa menjadi musuh. Ya, abyadul launi. Merah. Oh iya, merah ada bulan. Merah ada bintang bulan. Merah ada bulan bintang. Jadi kita bisa jawab di sini. Malau alami Turkiya, ya. Jadi gimana? Alamuhu. Ahmaru. Ya. Alamuhu ahmaru. Atau alamu Turkiya ahmaru. Ya, alamu Turkiya ahmaru. Ya, bendera Turki itu merah. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini di buku perbandingannya. Masih 7 menit. Ya. Sekarang perhatikan ya di sini yang di buku. Li Indonesia alam. Antum nggak apa-apa yang masih buat lihat aja. Ini untuk perbandingan aja di sini. Li Indonesia alam sama ya. Indonesia mempunyai bendera. Launuhu ahmaru wa abyad. Warnanya adalah merah dan putih. Wa alamul mamlakatil arabiyyati saudiyati akhdar. Dan bendera kerajaan Saudi Arabia adalah hijau. Alamul Yamani ahmaru wa abyadu wa aswadu. Nah, di sini ada 3 warna. Ya. Alamul Yamani
Ya, bendera Yaman ahmaru merah, wa abyadu putih, wa aswadu dan hitam. Wa alamu Misra dan bendera Mesir ahmaru wa abyadu wa aswadu aidon. Dan bendera Mesir merah, putih dan hitam juga. Jadi sama ya sama bendera Yaman. Yaman Mesir. Ya, warnanya cuma bentukannya beda ya. Lambangnya beda. Wa alamul Yabani abyadul launi. Dan bendera Jepang putih warnanya. Wa alamul Yabani abyadul launi. Dan bendera Jepang putih warnanya. Jadi ini bermana ini tadi min al-bayaniya. Ya, putih warnanya. Kemudian malau alami Turkiya, apa warna bendera Turki yang betul Tadi. nah ini jadi ada revisi kalau di sini kan wa alamu Misra akhdaru Kalau aidan terjun cuma dari ganti satu. warna ya ganti lagi warna. Ya. Mungkin ini cetakan lama ya. Ya, cetakan lama. Jadi kadang memang bendera itu kadang warnanya dirubah. Biasanya ada Yang negara itu kadang punya kebijakan masing-masing. Ya, punya Pada tahun kebijakan. pembuatannya. Jadi kadang benderanya itu ada dirubah-rubah. Oh, ini bisa semua. Enggak, ada cetakan berapa? Oh, cetakan berapa ya? Mana ketret? Nah, dari paragraf ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Jadi semua warna itu non-nasab. Oh iya berarti. Ya jadi warna itu kan wazannya itu dia af'alu. Af'alu itu kan dia ilatnya itu ada dua. Ya, ilatnya ada dua. Karena warna itu dia bermakna sifat. Warna itu dia bermakna sifat. Ya, makanya apa namanya tadi asfaru yang berwarna, ya, yang berwarna kuning. Dia punya makna itu sifat. Yang kedua, dia itu mengikuti wazan fi'il. Jadi ilatnya ada dua. Ilat yang pertama dia karena bermakna sifat, yang kedua mengikuti wazan fi'il. Maka dia mampuatun munasofi. Jadi dia nggak boleh tanwin. Itu warna. Ini dalam keadaan nakir atau mati kan? Yang mana dikasih hal ini kan? Oh iya berarti. Nah jadi pertanyaannya kalau di sini kan makiro, ya kan? Ya kan? Contoh seperti tadi, apa namanya? Di Indonesia alamun, launuhu ahmaru wa abyadu. Ini kan makiro, ya makiro. Bagaimana? Apakah dia boleh diberikan alif lam? Boleh. Jadi nanti dia diberikan alif lam itu tadi bisa dalam keadaan kondisi yang naat untuk mangkut yang beralif lam atau yang alif lam. Boleh. Jadi warna itu boleh dalam kondisi nakiro seperti ini, ya. Boleh juga dalam kondisi ma'rifah. Ya. Nah, gitu ya. Karena dia nanti kondisinya itu sebagai khobar, bisa juga sebagai naat, sebagai sifat. Berarti kalau kasih alif lam berarti dia i'rabnya berubah. Iya, i'rabnya berubah. Ya, i'rab berubah. Gitu. Jadi dia itu bisa diberikan alif lam, juga bisa tidak diberikan alif lam. Ya. Kemudian ada lagi, pertanyaan lagi. Ya. Ya, kalau enggak kita ini satu lagi nih paragraf satu lagi. Dua baris ini. Difotokopi dulu ya. Fis samai sahabun ramadiyul launi. Fis samai sahamun ramadiyul launi. Ma launul qamari Malau qamari alal jabali sahabun. ala jabali sahabun Wa huwa abyadul launi. wa huwa abyadul launi. Al
Al-jabalu hunalika azraqul launi. Al-jabalu hunalika azraqul launi. Insyaallah sama ya. Di sini beda, ada beda ya. Ya, jadi fotokopi dulu. Fis sama'i sahabun ramadiyul launi. Ramadiyul launi. Fis sama'i, di langit sahabun ada awan, sahab ya. Ada awan. Di langit itu ada awan ramadiyul launi yang berwarna abu-abu. Ya. Nah, jadi ramadi tadi yang abu-abu warnanya ya, kalau kita terjemahkan intinya begitu. Tapi yang berwarna abu-abu gitulah. Ya. Jadi fis sama'i sahabun ramadiyul launi. Di langit ya ada awan yang berwarna abu-abu. Jadi dia sebagai nahat ya. Ya. Jadi dia sebagai nahat dari sahabun. Di langit ya ada awan yang berwarna abu-abu. Dan malaunul qamari, apa warna bulan? Pertanyaan yang tadi nggak dijawab. Kemudian alal jabali sahabun. Ya, di atas gunung itu ada awan. Ya, kabut gitu ya. Jadi sahab itu bisa kabut, bisa awan. Alal jabali sahabun. Di atas gunung itu ada awan, ada kabut. Wa huwa abyadul launi. Ya. Ya. Dan dia abyadul launi, putih warnanya. Ya. Berwarna putih. Ya. Al-jabalu hunalika azraqul launi. Gunung itu di sana menjauh. Nah, ini tadi hunalika, langsung ada di sini hunalika. Ya. Nah, kalau tadi di jurus logo hunaka itu di sana. Kalau hunalika jauh di sana. Makanya gunungnya jauh di sini. Al-jabalu hunalika, al-jabalu hunalika. Gunung yang jauh di sana azraqul launi. Ya. Berwarna hijau. Berwarna biru apa? Ya. Kebiruan warnanya gitu, kebiruan warnanya. Azraqul launi. Ya, kalau di sini di buku ini fisamali sahabun ramadiyul launi sama. Ya. Kemudian malaunul qamari juga sama. Fauqal jabali sahabun. Nah, di sini fauqa. Kalau di sini ala. Ya, alal jabali sahabun. Tapi kalau di buku fauqal jabali sahabun. Coba perhatikan. Ada perbedaan antara ala dengan fauqa. Nih. Ya. Karena alhamdulillah waktu itu bertanya dengan Al-Ustaz Muhammad Al-Fahri Hafizahullah Ta'ala. Apa perbedaan antara ala dengan fauqa? Padahal sama-sama di atas ya, ala di atas, fauqa di atas. Nih, kalau misalkan ala dia itu nempel, ya. Jadi kalau ala itu nempel, umumnya nempel. Maksudnya itu dia itu terletak itu misalnya ini ya. Nempel. Jadi alal roksi, ya. Alal roksi kolamun, ya. Alal roksi kolamun. Jadi nempel di kepala, ya. Alal roksi kolamun, ya. Fauqar roksi sakfun. Nah ini fauqar roksi sakfun, ya. Di atas kepala maka fauqa. Jadi bukan ala roksi sakfun misalkan. Salah ya. Kalau menggunakan itu salah. Ya. Tapi lebih tepatnya pakai fauqa. Jadi kalau fauqa maka di sini
Fauqal jabali ini berarti di atas gunung itu ada awan, berarti dia nggak menempel di atas gunung. Nah, kalau ala nih alal jabali berarti kabutnya nempel di atas gunung. Nah, itu perbedaan antara fauqa dengan ala. Ya, sama-sama di atas tapi beda penggunaan. Tapi ini sama aja ya. Tapi di sini pakai hunaka. Al jabalu hunaka azraqul launi. Kalau di sini hunalika. Ya. Nah, di buku hunaka. Al jabalu hunaka azraqul launi. Kalau di sini al jabalu hunalika azraqul launi. Jadi kalau hunaka itu artinya di sana, tapi kadarnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau hunaka itu jauh. Ada lamul mudhinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Udah cukup jelas ya, sama ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sebenarnya di Durusul Lugha jilid 2 yang kemarin itu kita sudah belajar juga tentang warna, dan di situ ada alif lamnya, ya, ada alif lam. Nah, untuk perbandingan aja, coba kalau yang merah Durusul Lugha jilid 2 itu depan oranye. Nah, itu oranye. Ini untuk ini aja ya perbandingan. Karena ini kita sudah belajar sampai pelajaran ke-28. Alhamdulillah, merahnya ini. Iya. Yang hitam, oranye. Yang warna merah. Yang merah. Iya. Oh. Ini Ya, dulu oranye. dulu jilid 2 baru belajar warna. Ini Sama. baru belajar 16 sudah belajar warna. Beda cetakan. Buku ini ya, iya, makanya kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab ini bingung. Makanya bagus sih dapat iya untuk perbandingan. Lihat nih di sini di halaman 193. Nah, di halaman 193. Ini baru. Iya. Nah, di sini nih di Ibrahim yang ketiga itu. Akawaitil komisal abyado. Akawaitil komisal abyado. Apakah engkau sudah mensetrika kemeja yang berwarna putih? Jadi dia naat dia. Jadi naat itu mengikuti manutnya. Karena di sini masih nakiro, maka kalau di sini udah malik. Oh, ini ada alif lamnya. Ini baru belajar warna di sini. Ya. Baru belajar warna di pelajaran ke 28. Sudah mau habis. Alhamdulillah ya. Tiga pelajaran lagi. Ya, 3 pelajaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah istiqomah karena belajar bahasa Arab ini sebuah kewajiban. Walaupun kita sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa itu menjadi masalah. Yang penting kita udah berusaha untuk belajar, ya, untuk belajar terus di majelis ilmu. Terus terang anak juga jauh dari yang pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab itu sangat jauh sekali. Tapi kita setidaknya kita sudah pernah belajar dan ikut belajar dengan guru-guru kita, ikut mengembangkan ilmu kita ya. Walaupun kita sadar betul ya kita juga masih sangat jauh
Tapi ini kita memberikan ini tujuannya untuk murojaah juga, anak pribadi jadi murojaah, mengulang pelajaran yang sudah berlalu agar lebih menguatkan kaidah-kaidah yang sudah ada. Ya. Karena terus terang tahun-tahun sebelumnya itu belum mengajarkan jurus rubah ini, itu karena kaidah itu banyak yang lupa. Tapi sekarang mulai mengajar ini bahasa Arab jurus rubah, itu kaidah yang sudah lalu itu ingat lagi. Itu memacu. Dengan menggali terus. Iya, digali lagi, dipelajari lagi. Terus istilah-istilah itu kadang kita yang dulu udah ingat lupa kan. Nah, dengan belajar dan dengan mengajarkan jadi bisa lagi. Nah, ini nasihat-nasihat dulu kita seperti Ustaz Usman, Ustaz Fahrul Ghali, juga Ustaz Ahmad Dahlan. Waktu itu ada pernah diskusi dengan beliau.